Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3966 Segel Tao. Setelah lolos dari kehampaan yang gelap, ketiga praktisi manusia iblis dan hantu itu tidak sabar menunggu napas untuk melihat dewa raksasa keluar dari lubang pemakaman naga. He Zonghe dan sekelompok praktisi ingin naik untuk melihat dewa raksasa itu, tetapi dewa raksasa itu tidak berhenti. Dia berjalan lurus keluar dari gua pemakaman naga, melintasi pegunungan Hengtian, dan berjalan menuju bagian dalam makam dewa. Dewa raksasa itu berjalan keluar dari makam dewa, menyebabkan badai di makam dewa. Setelah ketiga praktisi manusia iblis dan hantu memberitahu pasukan mereka masing-masing dengan metode rahasia, mereka mengikuti dewa raksasa itu jauh-jauh. Dewa raksasa itu tidak memperhatikan orang-orang itu. Sekarang dia telah mengingat wajah dan napas Lin Bai, dan dia tahu bahwa Lin Bai hanya memiliki kultivasi alam Tao, jadi dia tidak tinggal, tetapi langsung pergi ke makam dewa surga untuk menemukan jejaknya. Awalnya, dewa raksasa itu terluka parah. Dia ingin menyembuhkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setelah pulih ke tingkat puncak, dia akan pergi mencari jejak Lin Bai. Namun sekarang diketahui bahwa Lin Bai hanya dapat berkultivasi di alam semi Tao, jadi tidak perlu baginya. Bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika dia ingin menjadi seorang pejuang di alam semi Tao, bahkan orang-orang Tuntian, dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Di tempat dewa raksasa lewat, ada tiga praktisi manusia, iblis, dan hantu. Mereka tampaknya menjadi pengikut dewa raksasa yang paling utama. Makam dewa begitu besar sehingga dia dapat berjalan di seluruh makam dalam waktu kurang dari 3 bulan. Namun sekarang dewa raksasa telah mengingat napas Lin Bai, mungkin bahkan tidak selama 3 bulan. Di Gunung Iblis, Lin Bai tahu bahwa tidak banyak waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada burung gagak, Lin Bai berjalan langsung ke pegunungan dan menemukan sebuah gunung yang sepi tempat dia duduk. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pemurnian Dao Guo dari tas penyimpanan. Yang paling kurang dari Lin Bai adalah kekuatannya. Dia dapat memadatkan segel Tao dan Dewa, yang merupakan kenaikan baru ke Lin Bai. Meskipun banyak yang telah mengering, dan tidak banyak Daoyi yang tersisa, bagi Lin Bai, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 7 hari kemudian, luka Lin Bai sembuh total, dan Dao Guo di dalam tas penyimpanan juga dicairkan oleh Lin Bai. Puluhan ribu buah Tao digunakan untuk memadatkan segel Tao, yang membuat Lin Bai memadatkan 3 segel Tao lagi. Total ada 6 segel Tao. Lin Bai menatap ke-6 jimat di dadanya. Matanya suram dan tidak ada kegembiraan. Setelah keluar dari reruntuhan King, Lin Bai memadatkan 3 segel Tao di reruntuhan Kun. Sekarang dia menghabiskan puluhan ribu buah Tao kering untuk membentuk 3 segel. Ini sedikit mengecewakan Lin Bai. Dia pikir dia bisa memadatkan 5 atau 6 segel Tao, tetapi tidak berhasil. 6 segel Tao dan Dewa dapat memainkan kultivasi alam 6 perampok. Dengan jantung pedangku, aku juga bisa memiliki kekuatan untuk bertarung di dunia 7 perampokan. Dengan pedang terbang, aku tidak bisa dibunuh oleh Baji Daojing, tetapi aku juga tidak bisa membunuh Baji Daojing. Ini batasku sekarang. Apakah itu cukup? Lin Bai bertanya pada dirinya sendiri apakah kekuatannya cukup untuk menghadapi para dewa raksasa. Tentu saja tidak cukup. Saat ide ini keluar dari benaknya, Lin Bai tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk menghadapi dewa raksasa. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini, dia mampu menghadapi orang-orang kuat di alam Tao Jiuji di makam dewa surga. Sulit untuk melukai mereka, apalagi para dewa raksasa di level Daozun. Mengingat bahwa di kehampaan yang gelap, dewa raksasa menginjakkan kaki untuk melahap roh seni bela diri, dan meremas Liao Lu menjadi bubuk dengan satu tangan, yang membuat Lin Bai kedinginan. Meskipun Liao Lu meninggal selama bertahun-tahun, meninggalkan tubuh hantu, tetapi tubuh hantu yang dikombinasikan dengan menelan roh bela diri sebanding dengan alam Tao Jiuji. Namun, itu dibunuh oleh dewa raksasa. Jangan sebutkan bahwa Lin Bai sedang berjuang untuk membunuh 9 perampok. Aku butuh lebih banyak. Setelah perhitungan yang cermat, rasa krisis Lin Bai meningkat. Mengetahui bahwa cara hari ini sulit untuk bersaing dengan para dewa raksasa, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan cara. Kartu terakhir di tubuh Lin Bai tidak diragukan lagi adalah melahap jiwa pedang. Tetapi dewa raksasa memiliki kutukan penguburan. Jika Lin Bai mengeluarkan jiwa pedang dan melahapnya, dia pasti akan mati bersama dewa raksasa. Oleh karena itu, Lin Bai tidak ingin berusaha sekuat tenaga untuk melahap jiwa pedang sampai saat-saat terakhir. Tentu saja, jika sampai pada pilihan terakhir, Lin Bai akan membunuh dewa raksasa itu dengan segala cara. Selain menelan jiwa pedang, satu-satunya hal yang dapat diandalkan Lin Bai sekarang adalah istana giok putih yang ditinggalkan oleh Liao Lu. Ada banyak harta di istana itu.
Keraguan dewa raksasa itu begitu tiba-tiba sehingga Lin Bai tidak punya cukup waktu untuk memeriksa apakah masih ada hal-hal yang berguna baginya di istana itu. Ada hal lain, yaitu menara pedang. Itu diperoleh oleh Lin Bai dari Istana Alam Dewa pada waktu itu. Itu berisi susunan pedang terbang. Sekarang, Lin Bai baru saja membukanya ke tingkat pertama. 5 organ Zhang mengandung dewa. Ini dapat dianggap sebagai tingkat awal Wuxing Daoti, yang juga setara dengan tahap awal Gaya Tao. Di lantai kedua, yang abadi duduk di 6 organ Fu. Ini adalah periode tengah Taoisme. Setelah mempelajari tentang Wuxing Dao Tipian, Lin Bai menilai bahwa kombinasi 5 atribut objek spiritual hampir tidak dapat membuat Wuxing Dao Tipian mencapai tingkat awal. Namun, dalam pelatihan lanjutan, Lin Bai tidak hanya perlu memurnikan tubuh dan kekuatan spiritualnya siang dan malam, tetapi juga membutuhkan lebih banyak hal spiritual untuk melengkapinya untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang hebat. Tentu saja, Anda tidak dapat menggunakan roh untuk melengkapinya, tetapi dengan memurnikan tubuh siang dan malam, mungkin puluhan ribu tahun kemudian, tubuh Tao dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang hebat. Namun, sekarang Lin Bai hanya memiliki aura Xuan Huo Dao, atribut api, dan tidak ada 4 jenis benda spiritual lainnya. Setelah membaca ini, Lin Bai mengeluarkan istana giok putih dan terjun ke dalamnya. Bab 3907 Tuhan membawa 5 organ dalam. Jika Anda dapat mengolah Taoisme 5 elemen ke tingkat pemula dan menembus tahap awal tubuh Tao, menurut penilaian Lin Bai, tidak menjadi masalah untuk dapat menahan setidaknya 1 pukulan dari dewa raksasa. Memurnikan pedang terbang dan mengolah tubuh Tao adalah semua peningkatan kekuatan keras Lin Bai. Namun sebagai tambahan, Lin Bai masih merasa itu belum cukup. Dewa raksasa begitu kuat sehingga ia perlu menemukan lebih banyak cara untuk menghadapi pembantaian ini. Di Istana Giok Putih, Lin Bai dengan panik mencari 5 elemen. Untungnya, ada banyak benda spiritual di Istana Giok Putih. Atribut api aura Xuan Huo Dao, Lin Bai masih tidak kekurangan. Di paviliun ramuan, Lin Bai menemukan benda ajaib bernama bunga kristal warna-warni dari beberapa ramuan ajaib yang belum terkikis selama bertahun-tahun. Bunga kristal warna-warni adalah salah satu ramuan utama untuk memurnikan ramuan tingkat Shou Yuan dan Dao Zun. Itu sangat berharga. Karena itu, Liao Lu lebih berhati-hati dalam melindungi ramuan itu setelah ia mendapatkannya, yang mencegahnya terkikis selama bertahun-tahun. Dari teratai, air terpantul di air. Di paviliun ramuan, Lin Bai hanya menemukan ramuan atribut air. Meskipun ia tidak menemukan ramuan logam, Lin Bai menemukan penggantinya di paviliun Shenbing. Kapak emas Cunyang Geng adalah senjata ajaib kelas atas yang terawat baik di paviliun Shenbing. Itu setidaknya lebih kuat daripada pagoda teratai hijau di tangan Hong Ding. Itu juga pasti salah satu harta karun paling populer di makam Tianshan, yang cukup untuk menarik sekelompok orang kuat di alam Tao Jiuji untuk bertarung. Dalam senjata ajaib ini, Lin Bai merasakan kekuatan logam yang sangat murni, tanpa kotoran apapun. Jika hanya untuk orang lain, bahkan jika ada bab Daoti 5 elemen, itu tidak berpengaruh, tetapi berbeda untuk Lin Bai. Pemilik Lin Bai melahap roh pedang, dan dapat memurnikan kekuatan logam yang sangat murni dalam benda ini, yang dapat digunakan sebagai pengganti roh logam. Namun, Lin Bai masih belum merasa tenang. Ia menemukan beberapa senjata ajaib lain yang mengandung kekuatan logam dari paviliun senjata ajaib. Meskipun terdapat banyak kotoran di dalamnya, yang tidak semurni kapak emas yang geng murni, namun kapak tersebut juga dapat memberikan banyak kekuatan logam kepada Lin Bai pada saat yang dibutuhkan. Ketika Lin Bai menemukan kapak emas Cunyang Geng, tiba-tiba Lin Bai mengerutkan kening. Karena ia dapat memurnikan kekuatan atribut murni dari senjata ajaib dengan menelan jiwa pedang, mengapa tidak terus mencari atribut lain dari senjata suci tersebut? Sangatlah mewah untuk menempa senjata ajaib dengan besi suci yang sangat murni. Meskipun Lin Bai tidak pernah berlatih seni pemurnian senjata, ia juga berteman dengan banyak ahli pemurnian senjata. Dari mulut mereka, Lin Bai mengetahui bahwa ketika memurnikan senjata yang tiada taraf, ia sering memilih beberapa jenis besi dewa untuk dilebur bersama, dan banyak bahan pembantu ditambahkan untuk ditempa, sehingga dapat meningkatkan mutunya. Untuk satu hal, terlalu mewah untuk memilih bahan utama untuk menempa senjata. Misalnya, pedang terbang bebas sisik Lin Bai sangat langka di benua kuno. Hanya dengan membangun 5 pedang tajam dewa, iblis, makhluk abadi, dan hantu, pedang itu habis. Kemudian, karena Lin Bai menemukan tambang besi Wuskalen, ada cukup sumber daya untuk membangun pedang terbang bebas sisik. Jika besi dewa tanpa sisik diserahkan ke tangan pelebur lain, mereka pasti akan memilih untuk mengambil sebagiannya, menambahkan besi dewa lainnya, meleburnya bersama, dan menempa pedang terbang. Dengan cara ini, pedang terbang mengandung kekuatan atribut lainnya.
Meskipun menguntungkan, ia juga memiliki kekurangan. Kedua, karena senjata yang ditempa dengan sifat senti yang berbeda dapat mencapai efek saling mengawasi dan menyeimbangkan. Yang disebut yin soliter tidak tumbuh, yang soliter tidak tumbuh, ketika yin berkembang, yang menurun, dan ketika yang berkembang, yin menurun. Segala sesuatu dan reinkarnasi dinasti Zhou semuanya memperhatikan prinsip yin dan yang saling membantu. Meskipun sangat tajam, prajurit sihir yang ditempa oleh besi dewa yang unik terlalu spiritual untuk dikendalikan oleh para prajurit. Misalnya, 5 pedang, dewa, iblis, dan hantu, di Dongzu begitu kuat sehingga jika mereka tidak bertemu Lin Bai, mereka tidak akan bertemu tuan baru mereka dalam 100 tahun lagi. Tetapi jika Anda menambahkan beberapa besi ilahi lainnya, itu akan melemahkan kekuatan beberapa senjata, tetapi lebih mudah dikendalikan oleh orang-orang. Tetapi sekarang Lin Bai tidak terlalu peduli. Bahkan jika ada beberapa kotoran dalam senjata sihir ini, Lin Bai juga menggunakan roh pedang untuk memurnikan semuanya. Setengah hari kemudian, Lin Bai bola-balik di Paviliun Shenbing dan menemukan 18 buah api, 21 buah air, 9 buah logam, 36 buah kayu, dan 29 buah dari bumi. Senjata ajaib yang ditemukan Lin Bai ini mengandung kekuatan atribut yang sangat murni, dan banyak lainnya juga mengandung kekuatan atribut. Namun jumlahnya terlalu sedikit, dan ada banyak kotoran di dalamnya. Bahkan jika Lin Bai berusaha keras untuk menyempurnakannya, kekuatan atributnya sangat kecil. Menurut penilaian Lin Bai, jika semua senjata ajaib yang ditemukan hari ini disempurnakan menjadi kekuatan atribut, mereka seharusnya dapat membuat tubuh Taois 5 elemen mencapai level awal dan memasuki tahap awal tubuh Taois. Ini adalah roh dari semua 5 elemen yang dapat ditemukan Lin Bai di makam dewa dan istana giok putih. Sumber daya kultivasi di makam Tianshan dan istana Baiyu hanya dapat mendukung kultivasi Lin Bai hingga tahap awal Taoisme. Mungkin ada beberapa benda roh dengan 5 elemen di makam dewa. Namun, membuang-buang waktu bagi Lin Bai untuk menemukannya sekarang, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Mari kita berlatih Daoti hingga tahap awal. Lin Bai duduk di istana giok putih dengan lutut bersilang. Dengan mata terpejam, dia mengeluarkan aura Xuan Huo Dao dan semua senjata supernatural yang mengandung kekuatan atribut. Jiwa pedang menelan terbang keluar dari kepala Lin Bai, dan kekuatan menelan menyapu seluruh tempat. Di bawah kendali Lin Bai perlahan-lahan menghisap dan memurnikan logam, lalu kayu, air, api, dan tanah. Dengan pemurnian ini, kekuatan atribut yang bergulung-gulung mengalir deras ke tubuh Lin Bai, seperti naga hitam yang meraung dan mencabik-cabik tubuh Lin Bai. Saat teks tubuh Tao 5 elemen bekerja, Lin Bai dengan cepat mengendalikan kekuatan ini dan menyuntikkannya ke dalam 5 organ Zhang. 5 jenis kekuatan telah disuntikkan ke dalam 5 organ Zhang, yang membuat 5 organ Zhang Lin Bai memancarkan kilau yang kabur dan suci serta menjadi lebih energi. Di dalam 5 organ Zhang, tampaknya ada dewa yang duduk berlutut, dan penyerapan dan persepsi Lin Bai terhadap kekuatan spiritual antara langit dan bumi telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah 7 hari, kilau 5 organ Zhang Lin Bai secara bertahap menjadi tertutup, dan tubuhnya tampak baru. Bahkan Lin Bai merasa bahwa vitalitasnya meningkat, dan Zhou Yuan tampaknya telah meningkat selama ratusan tahun tanpa disadari. 5 organ internal disempurnakan, dan semburan kekuatan membasahi meridian dan tubuh Lin Bai. Tulang-tulang Lin Bai berderak dan otot-ototnya penuh dengan kekuatan liar. Tubuhnya telah menyelesaikan metamorfosis, yang membuat Lin Bai merasa bahwa prajurit biasa sulit untuk melukai Lin Bai Fan. Terlebih lagi, Lin Bai merasa bahwa vitalitasnya telah ditingkatkan. Tampaknya dia dapat bertahan hidup bahkan jika hatinya tertusuk. Tentu saja, ini hanya perasaan Lin Bai. Lin Bai tidak berani bereksperimen dengan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia gagal? Pedang menembus jantung, bukankah Lin Bai bunuh diri? Pada tahap awal Taoisme, Tuhan mengandung 5 organ Zhang. Lin Bai, lelah di wajahnya, membuka matanya dan menunjukkan kegembiraan yang kuat. Chapter 3908, Pedang Terbang dari Netherworld. Ketika Wuxing Daoti mencapai tahap awalnya, Lin Bai membutuhkan waktu 2 hari untuk menstabilkan keadaan. Dulu butuh waktu lebih lama untuk menstabilkan Wuxing Daoti, tetapi sekarang Lin Bai tidak punya waktu lagi. Dia hanya bisa bertahan dari bencana ini dan secara bertahap menstabilkan keadaan. Pada tahap awal Taoisme, perubahan pada Lin Bai dirasakan oleh Lin Bai. Vitalitas tebal yang tak tertandingi itu mengalir dalam tubuh, bahkan Lin Bai merasa tertusuk di hati dan masih bisa hidup. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang praktisi, hati dan kepala adalah tempat di mana pintu tertutup. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Oleh karena itu, banyak praktisi akan menggunakan banyak metode rahasia dan harta karun untuk melindungi kedua pintu ini.
Pada tahap awal Taoisme, Lin Bai mengambil kembali pikirannya dan tidak lagi mempraktikkannya. Sebaliknya, ia mulai mempelajari dan memurnikan pedang terbang. Awalnya, ada api ilahi di tubuh Lin Bai, tetapi dibawa oleh Lin Bai dari tanah kuno. Itu tidak kuat. Itu dipadamkan di area gelap di bawah lubang pemakaman naga. Untungnya, di Istana Giok Putih, Lin Bai menemukan api suci lainnya, serta tungku peralatan pemurnian. Banyak kali praktisi suka berbicara tentang tungku dan panci peleburan yang digunakan oleh para alkemis dan pemurni. Meskipun kedua fungsi itu persis sama, mereka mengambil esensi tungku untuk menghilangkan ampas dan melelehkan obat dan senjata, tetapi pada kenyataannya, tungku dan tungku itu berbeda. Sifat tungku itu lembut, dan tungku itu keras. Tingkat kegagalan pemurnian pil dalam tungku adalah 99%, tentu saja, jika senjata disempurnakan dengan tungku, tingkat kegagalannya juga sangat tinggi. Perbedaan terbesar antara tungku dan tungku masih ditentukan oleh roh yang tersisa di tungku. Alkemis menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan pil. Ketika pil selesai, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit ramuan spiritual di tungku. Jika alkemis sering memurnikan pil, roh di tungku akan lebih spiritual. Tungku alkimia menyerap beberapa roh ramuan sisa, yang juga dapat meningkatkan roh tungku alkimia. Seiring berjalannya waktu, laju alkimia tungku alkimia akan meningkat. Oleh karena itu, dalam ranah praktik, ada tungku pemurnian ganda, tungku pemurnian 1000, dan tungku pemurnian 10.000. Hal yang sama berlaku untuk tungku. Semakin banyak senjata ajaib yang disempurnakan, semakin tinggi laju keberhasilan dan semangat prajurit sihir. Jadi, keduanya tidak dapat disamakan. Tungku yang ditemukan Lin Bai di Istana Giok Putih dulunya mengira bahwa pemurni senjata Dao Zun telah pergi, dan ada banyak ujian ganda di tungku tersebut. Selain itu, Guru Tao melebur senjata ajaib di tungku ini, yang lebih kuat dan dapat membuat senjata lebih spiritual. Saat tungku dikeluarkan, kepala tungku berwarna hitam, seperti besi hitam kemerahan. Ada banyak lubang besar di tungku tersebut, dan cahaya api merah dipancarkan di bawahnya. Tentu saja, ini bukan pecahnya kuali, tetapi situasi aslinya. Dia meletakkan tungku tersebut di tanah, dan Lin Bai menemukan api ajaib dari paviliun Hunyuan. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merangsang api dan meletakkannya di bawah tungku Ding. Api itu berkobar, dan api itu merambat, membakar sepanjang retakan di kuali tersebut. Tungku tersebut tampaknya telah dinyalakan dan langsung terbungkus api. Kekuatan api yang mengerikan itu menyebar dan terbuka, membakar gunung tempat Lin Bai berada dalam sekejap menjadi abu. Lin Bai terkejut dan dengan cepat mengendalikan kekuatan api tersebut. Setelah tungku itu tenang, dia mengeluarkan besi hantu dari kantong penyimpanan. Namun, besi itu awalnya digunakan untuk memoles hantu Baibu di kuil. Di Istana Giok Putih, Lin Bai juga ingin mencari besi dewa lainnya, tetapi dia tidak dapat menemukan yang lebih baik daripada yang gelap. Duduk di bawah tungku dengan lutut bersilang, Lin Bai memaksa dirinya untuk menenangkan suasana hatinya yang rumit dan gelisah, berkonsentrasi dan tenang. Kemudian, setelah tungku mencapai panas, Lin Bai menjatuhkan besi hantu ke dalamnya dan perlahan-lahan mengendalikan pemadaman api. Untungnya, besi gelap ini cukup untuk membuat pedang terbang. Tidak perlu dicairkan oleh Lin Bai. Tentu saja, dalam proses pemurnian, Lin Bai tidak lupa memasukkan semua kebutuhan pedang terbang, seperti besi dewa terbang, batu takdir, dan pasir abadi. Lin Bai teralihkan untuk memperhatikan situasi di tungku. Setelah beberapa hari berteriak, Dewa Yuming perlahan-lahan mulai tersenyum. Kemudian Lin Bai mengeluarkan template dan menggambarkan bentuk pedang. Besi hantu yang dicairkan disuntikkan ke dalam cetakan, dan anggota keluarga memadatkannya. Setelah mengeluarkan cetakan, Lin Bai pergi ke sisi tungku tempat palu dan meja siap digunakan. Palu yang digunakan untuk memoles cetakan semuanya berada pada level prajurit sihir, dan terintegrasi dengan tungku. Dengan palu, Lin Bai memoles pedang terbang di tangannya. Tungku masih menyala, dan pedang terkadang rusak. Lin Bai akan dimasukkan ke dalam tungku dan dipadamkan lagi. Beberapa hari kemudian, pedang terbang itu secara bertahap dipoles menjadi bentuk di tangan Lin Bai, dan memiliki ujung pedang yang tajam. Di antara ombak, suara pedang yang jernih dan menyenangkan tersebar dengan perasaan dingin pada pendekar pedang. Kemudian tibalah pada tahap pendinginan dan pembukaan bagian depan. Pendinginan membutuhkan air dari langit dan bumi. Untungnya, Lin Bai menemukan air yang tidak berguna di paviliun Hunyuan. Setelah pendinginan, Lin Bai mengambil pedang di tangannya dan menyingkirkan tungku dan api. Meskipun penuh dengan kelelahan, tetapi mata Lin Bai masih tertutup oleh Mu. Pedang terbang Yuming telah dibentuk.
Langkah selanjutnya adalah menyuntikkan roh Lin Bai untuk menyelesaikan koneksi dengan pedang terbang. Dengan cara ini, pedang terbang berhasil diselesaikan. Letakkan pedang terbang di kedua lutut, dan Lin Bai merobek rohnya sendiri ke dalam pedang terbang. Roh terpisah dari tubuh, wajah Lin Bai dengan cepat pucat, dan lapisan keringat tumpah di dahi. Perasaan kesombongan dan ketidakberdayaan membuncah di dalam hatinya, tetapi Lin Bai masih mencoba untuk memasukkan roh ke dalam pedang terbang dan memurnikannya lagi, sehingga roh dan pedang terbang itu terintegrasi. Sampai Lin Bai samar-samar merasakan keberadaan pedang terbang Netherworld, dia akhirnya tidak tahan dengan latihan keras selama sebulan ini, yang menghabiskan begitu banyak pikiran dan jiwa. Lin Bai jatuh ke tanah dan mengalami koma. 2 hari kemudian, Lin Bai terbangun. Saat bangun saat itu, persepsinya tersebar, Lin Bai tidak menemukan dirinya dalam pengasingan di sekitar gunung memiliki sesuatu yang aneh, hati ini hanya lega untuk meletakkan batu. Di depannya, selama Lin Bai koma, pedang terbang Netherworld melayang di udara secara independen. Itu penuh dengan spiritualitas, sedikit bergetar, menarik dan tajam. Tampaknya ketika Lin Bai tidak sadar, pedang terbang Netherworld telah melindungi Lin Bai. Ketika Lin Bai bangun, pedang terbang Netherworld bergetar dengan gembira. Setelah sekejap, dia datang ke Lin Bai dan terbang di sekitarnya selama 2 kali. Ketika Lin Bai membuka tangannya, pedang terbang Netherworld berubah menjadi tenda gelap dan menghilang di telapak tangan Lin Bai. Pedang terbang bersisik itu masih terkubur di Gua Naga, dan aku belum memutuskan hubungan dengannya. Pedang itu seharusnya tidak diambil oleh para dewa. Tetapi jika aku memanggil pedang terbang bersisik itu sekarang, apakah para dewa raksasa akan mengikutinya ketika pedang itu kembali kepadaku? Pedang terbang bersisik itu awalnya adalah paku yang ditinggalkan oleh Lin Bai ketika ia pergi ke area gelap, yang digunakan sebagai alat penentuan posisi di wilayah ke-9 dari Yuan Naga Penguburan. Namun, setelah dikirim keluar dari kehampaan gelap, Lin Bai tidak berani memanggil kembali pedang terbang bersisik itu. Ia khawatir jika ia memanggil pedang terbang bersisik itu sekarang, dewa raksasa itu akan mengikutinya untuk menemukan tempat persembunyiannya secara langsung. Oleh karena itu, Lin Bai berencana untuk memanggil pedang terbang Wuskal saat dia siap. Pada saat itu, bahkan jika dewa raksasa datang dengan pedang terbang, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk berperang. Bab 3909 Papan Catur Hitam dan Putih. Saat aku siap, aku akan mengingat pedang terbang yang bersih. Lin Bai menyimpan pedang terbang Yuming, dan serangkaian teknik pedang kuno muncul di benaknya lagi. Keterampilan membunuh naga. Pedang 1. Keterampilan membantai naga diperoleh Lin Bai secara tidak sengaja saat dia berada di Nanzu, tanah kuno. Pembantaian naga adalah seni bela diri yang diciptakan khusus untuk makhluk-makhluk yang tidak mudah dibunuh. Ia memiliki cara operasi kekuatan spiritual yang unik dan aneh. Begitu ia pecah, kekuatan pemiliknya untuk menghancurkan langit dan bumi pasti akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan roh. Oleh karena itu, dalam permainan biasa, Lin Bai jarang menampilkan keterampilan membantai naga. Demikian pula, ini adalah salah satu gerakan membunuh yang disiapkan Lin Bai untuk Protos raksasa. Di tangan Lin Bai, kemampuan sebenarnya untuk mengancam Protos raksasa bukanlah 3 pedang terbang, atau tubuh Tao yang baru saja dikultivasikan, tetapi keterampilan membunuh naga dan pedang iblis. Teknik pembantaian naga diciptakan khusus untuk dewa-dewa raksasa, yang tidak mudah dibunuh. Namun, pedang iblis adalah besi pemurnian dewa kekacauan, khususnya untuk Protos raksasa. Protos raksasa sedang mengawasi. Lin Bai menemukan kembali keterampilan membunuh naga dan meninjaunya lagi. Sekarang Lin Bai menggunakan 6 segel Tao untuk mengaktifkan keterampilan membantai naga. Secara alami, kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang biasa dia lakukan di tanah kuno. Setelah berlatih pedang, Lin Bai kembali datang ke Istana Giok Putih. Ketika dia mencari benda-benda spiritual 5 elemen untuk mengolah Taoisme, Lin Bai dengan hati-hati memeriksa 5 harta karun di Istana Giok Putih dan menemukan bahwa ada banyak harta karun yang membantunya. Sekarang Lin Bai pergi ke rumah harta karun dan mengambilnya satu per satu. Papan catur hitam putih, yang sebelumnya dikenal sebagai Zhou Tianxing Chen Qi Zi Bian Pan, tampak seperti papan catur di tangan Lin Bai. Harta karun ini ditinggalkan oleh 3.000 dauzun yang mengelilingi Liao Lu pada tahun-tahun itu. Itu juga karena susunan besar inilah Liao Lu memblokir semua rute mundur Liao Lu. Liao Lu tidak sabar untuk membunuh mereka dan membuat makam dewa tenggelam ke dalam kehampaan. Setelah menangkap ke-3.000 dauzun, tugas pertama Liao Lu adalah menemukan pelat susunan ini, sehingga dia tidak perlu khawatir lagi. Lin Bai duduk bersila di gunung yang hangus, bermain dengan papan catur di tangannya. Setelah menerima guru dengan darah, Lin Bai mengendalikan papan catur dengan kekuatan spiritual.
Dari papan catur hitam dan putih itu menyebar riak, di sekitar batas Langkuo 100.000 li. Pada saat yang sama, bidak hitam dan putih muncul di papan catur. Mata Lin Bai berbinar dan berbisik, susunan ini sungguh menakjubkan. Tersebar luas, dan luasnya 100.000 mil. Susunan ini disusun dengan gunung dan sungai Tiandi sebagai bidak catur. Ada puluhan ribu perubahan dalam ukuran susunan ini. Jika Anda mengangkat tangan dan menjatuhkan bidak, Anda dapat mengubah pola langit dan bumi dan mengubah susunannya. Meletakkan papan catur di depannya, Lin Bai mengangkat tangannya dan menyapu papan. Dia melihat bahwa Gemini hitam dan putih di papan catur mulai bertarung. Itu seperti perubahan mendadak di medan perang dan kedua pasukan bergegas untuk saling membunuh. Pada saat yang sama, Lin Bai dapat dengan jelas melihat bahwa papan catur itu mencakup bunga, rumput, pasir, dan batu di area batas, berkat susunan ajaib di papan catur, yang disebut mata surga. Pada saat susunan papan catur diluncurkan, hal pertama yang terbuka adalah rangkaian mata surga ini. Itu memungkinkan orang yang mengendalikan papan catur untuk melihat semua praktisi pemandangan di area 100.000 li. Bahkan jika beberapa praktisi memiliki harta karun untuk menghindari mengintip susunan Dharma, Lin Bai juga dapat mengetahui keberadaan mereka dengan menggunakan papan catur. Misalnya, sekarang hati Lin Bai tenggelam, dia melihat posisi di tepi sudut kiri atas papan catur. Ada dua buah catur yang siap bergerak, bersinar cemerlang dan bertarung dengan sengit. Ketika pikiran Lin Bai tenggelam di dalamnya, sebuah gambar muncul di benaknya. Di satu sisi Gunung Iblis, di hutan pegunungan, para praktisi Teran sedang bertarung dengan sekelompok klan iblis, dan posisi mereka adalah tempat Lin Bai melihat papan catur. Melihat gambar itu di benaknya, senyum dingin muncul dari sudut mulut Lin Bai. Di antara orang-orang ini, ada beberapa orang lain yang telah bertemu Lin Bai. Mereka adalah Su Cheng, pemimpin aliansi Tianzong, yang ditemui Lin Bai ketika dia berlatih di Gunung Iblis. Saat itu, Lin Bai berlatih di Gunung Iblis dan bersaing untuk mendapatkan harta karun di Gunung Longwang, yang memudahkan Su Cheng untuk membentuk dendam. Kemudian, di kota Yinyu, Liga Tianzong menyerah kepada keluarga Xiao. Di ruang dagang Greedy Wolf, dia juga sempat berbicara dengan Lin Bai. Jika Lin Bai tidak dilindungi oleh Hong Ding, dia pasti sudah diserang oleh pemimpin aliansi. Jalan musuh sempit. Lin Bai terkekeh. Di hutan Gunung Fang, Su Cheng, yang dipimpin oleh para murid Liga Tianzong, sedang membantai sekelompok klan iblis. Pada saat ini, Lin Bai terkekeh dan mengulurkan dua jarinya ke dalam kehampaan. Jejak asap putih mengembun menjadi bidak catur putih di antara jari-jarinya. Kemudian Lin Bai tiba-tiba menekan bidak catur itu ke papan catur. Buah catur mendarat, perubahan alami. Di hutan pegunungan mana, Su Cheng dan sekelompok murid dari Liga Tianzong sedang membunuh klan iblis. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan yang mengerikan berubah. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kau lihat kapan gunung itu muncul di sini? Di hutan, para murid Liga Tianzong berteriak satu demi satu. Su Cheng menoleh dan melihat sebuah gunung di sisi timur laut gunung. Dia tampaknya telah dipindahkan dari langit oleh seorang guru besar keilahian. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Su Cheng dan murid-muridnya dari aliansi Tianzong semua merasa terkejut. Pada saat yang sama, Su Cheng melihat sebuah gunung di sisi selatan, yang perlahan-lahan mengubah orientasinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah ada raksasa yang menyeret gunung untuk bergerak di kaki gunung. Gunung-gunung itu berubah, tetapi pemandangan yang sudah dikenalnya membuat Su Cheng merasa sedikit aneh. Tiba-tiba, roh pembunuh yang kuat menyebar dari hutan. Wajah Su Cheng aneh. Dia melihat ke dalam hutan. Dia dapat melihat bahwa hutan itu dipenuhi kabut putih. Kabut itu sangat aneh sehingga bahkan Su Cheng tidak dapat melihat melalui metode operasinya. Saya Su Cheng, pemimpin aliansi Tianzong. Saya tidak tahu siapa yang ada di sini. Su Cheng merasa ada yang tidak beres dan berteriak dengan hormat. Namun pada saat ini, di dalam kabut putih, anak panah putih transparan ditembakkan. Semuanya terbentuk oleh kekuatan langit dan bumi. Mereka menyerang Su Cheng. Wajah Su Cheng berubah drastis, jadi dia dengan cepat mengeluarkan senjata sihir pertahanan dan segera menggunakan cahaya dodge untuk mundur. Namun para murid Liga Tianzong itu tidak seberuntung itu. Mereka dipukuli oleh anak panah ini tanpa mengubah kulit dan mati. Guntur. Lin Bai duduk di gunung dengan lutut bersilang. Dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, dia menggulung papan catur dengan kuat. Ketika Su Cheng berlari dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba melihat ke langit. Mata sihirnya melihat susunan besar yang tak terlihat yang menjebaknya. Awan mengembun di atas kepalanya. Dalam sekejap, guntur yang membelah langit dan menutupi bumi jatuh, membuat Su Cheng memuntahkan darah. Api tanah.
Sebelum Su Cheng sadar kembali, dia merasakan tanah berguncang, dan ada celah besar di tanah. Api tak berujung menyembur keluar dari celah-celah, dan magma dari inti bumi mengalir keluar, yang membuat seluruh tubuh Su Cheng terbakar hitam, seperti arang hitam mayat. Kekuatan yang bagus. Duduk di gunung, Lin Bai merasakan kesulitan Su Cheng, melihat papan catur di tangannya dan berkata dengan senyum puas. Bab 3910, Jutaan Kumbang Emas. Ada juga banyak susunan pada papan catur hitam putih. Apa yang dilakukan Lin Bai tadi hanyalah puncak gunung es, yang juga merupakan beberapa yang lebih mudah disebarkan. Lin Bai masih perlu waktu untuk mempelajari papan catur hitam putih, jika tidak, akan sulit untuk memainkan kekuatan penuh papan catur. Papan catur ini juga merupakan senjata ajaib. Adapun Su Cheng, Lin Bai mengubah dunia dengan papan caturnya. Setelah ledakan guntur dan api yang tiba-tiba, dia membunuh Su Cheng setengah dari hidupnya. Namun, Lin Bai tidak menyakiti si pembunuh. Dia merasa bahwa Su Cheng sedang sekarat dan berlutut di tanah untuk memohon hidupnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mengambil papan catur. Dia tidak berurusan dengannya. Bukannya Lin Bai baik hati, tetapi dia tidak ingin membuang terlalu banyak pikirannya. Sekarang Lin Bai harus berurusan dengan dewa raksasa dengan sepenuh hati dan tidak ingin terganggu. Kekuatan papan catur hitam dan putih itu bagus, yang membuat Lin Bai sangat senang. Setelah menghabiskan waktu mempelajari papan catur, Lin Bai dapat mengendalikan beberapa susunan. Namun, Lin Bai Ben tidak mengkhususkan diri dalam kultivasi susunan, dan dia tidak dapat menguasai susunan dengan terampil. Tentu saja, ini adalah pengalaman menggunakan susunan. Bukan berarti 1 atau 2 hari latihan keras dapat meningkatkan pencapaiannya. Setelah memasuki papan catur putih lagi, papan catur putih mengendalikan istana. Itu sangat besar, seperti ukuran gunung. Itu ditempa dari besi langka yang tidak diketahui, seperti binatang buas raksasa yang tergeletak di tanah. Hancurkan fajar dan hancurkan mobil kota. Lin Bai melihat benda besar ini, dan matanya tampak gelap. Ini juga harta karun 3000 dauzun. Meskipun itu bukan senjata Tao, itu memiliki kekuatan tak terbatas. Di antara 3000 dauzun, pernah ada seorang pangeran dari negara kecil yang tidak dikenal di dunia spiritual. Mobil yang menghancurkan fajar adalah miliknya. Di tengah rak, Lin Bai dapat melihat lubang bundar dengan diameter sekitar 10 meter. Jika Anda melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa ada anak panah besar yang sangat tajam. Ketika Anda perlu menggunakan kereta perang Brea Kingdown, Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritual, dan busur silang di lubang bundar akan melesat keluar, dan ekornya masih memiliki rantai. Anak panah busur silang ini ditempa dari besi dewa dunia roh. Sangat keras. Ia juga berisi metode rahasia untuk menghancurkan susunan. Bahkan beberapa kota di dunia roh dapat ditembus dengan satu anak panah. Di Istana Giok Putih, Fajar menghancurkan kota, mobil Lin Bai menemukan total 9, dan semuanya utuh. Meskipun di Istana Giok Putih untuk waktu yang lama, tetapi sekarang Lin Bai mengeluarkannya, sedikit penggilingan, juga merupakan tampilan baru, dapat digunakan dengan cekatan. Jika kau menggunakannya dengan baik, mungkin 9 kendaraan penghancur Fajar ini dapat memberikan efek yang luar biasa. Mata Lin Bai berbinar, lalu ia mengeluarkan papan catur hitam putih. Setelah menatapnya dan bermeditasi sebentar, Lin Bai tiba-tiba menghilang di gunung dan meletakkan 9 kendaraan penghancur fajar di lokasi yang dipilih. Setengah jam kemudian, Lin Bai kembali lagi dan duduk di gunung seperti biksu tua. Setelah beberapa saat, tangan Lin Bai muncul lagi. Kumbang emas. Ini adalah sejenis serangga beracun yang ditemukan oleh Lin Bai di Paviliun Hunyuan. Ia tidak memiliki kultivasi yang tinggi dan kekuatan yang lemah. Namun, ia memiliki kulit tembaga dan baju besi serta gigi yang tajam. Ia dapat dengan mudah menghancurkan bilah tajam pasukan dewa. Jika 1 atau 2 dari mereka tidak cukup, jika jumlahnya banyak, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Awalnya, Lin Bai menemukan tripod bundar seukuran telapak tangan, berkarat dan bobrok ketika ia mencari roh 5 elemen di Paviliun Hunyuan. Lin Bai awalnya tidak menyadarinya, tetapi kemudian ia mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa ada gua lain di dalamnya. Bagian dalam tripod bundar disempurnakan menjadi ruang kecil oleh kekuatan sihir manusia untuk mengisolasi dunia. Setelah Lin Bai mengenali Tuhan dengan darah, Lin Bai terkejut ketika pikirannya memasuki ruang dalam tripod bundar. Lin Bai menemukan bahwa ada pegunungan di ruang dalam tripod bundar. Lin Bai tidak memperhatikannya. Setelah menyelidiki dengan saksama, Lin Bai terkejut menemukan bahwa pegunungan itu tidak terbuat dari batu, tetapi ditumpuk dengan serangga aneh.
Serangga itu bangun dan melebarkan sayapnya di belakang mereka, terbang di antara langit dan bumi, mencari jejak Lin Bai. Serangga padat, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, membuat kulit kepala putih hutan mati rasa. Lin Bai tidak tahu berapa banyak serangga di sini. Menurut kesimpulan Lin Bai, pasti ada setidaknya 1 juta. Kemudian, Lin Bai menemukan pengenalan tungku kuali dari paviliun Hunyuan. Kemudian dia menyadari bahwa itu ditinggalkan oleh seorang Taois kuat yang berspesialisasi dalam memberi makan serangga beracun. Serangga dalam tripod bundar itu disebut kumbang emas. Prestasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka berhasil dalam jumlah besar. Selain itu, kumbang emas di ruang dalam tripod bundar bebas dari gangguan eksternal, dan memiliki reproduksi tak terbatas. Dalam tahun-tahun yang panjang, sejumlah kumbang emas telah mati dan berkembang biak lagi dan lagi. Saat ini, jumlahnya telah mencapai jutaan. Setelah dilepaskan, ia akan melewati daratan seperti belalang, menghancurkan gunung dan hutan serta menghancurkan kehidupan. Saya khawatir dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan tripod emas. Jika Lin Bai dapat mengendalikan jutaan kumbang emas, bahkan jika dia tidak dapat melintasi makam para dewa, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk menyatukan tanah kuno, tetapi hanya jika Xianzong kuno dari dunia atas tidak akan ikut campur dalam urusan tanah kuno. Mata Lin Bai menyipit, dan dia memegang tripod bundar di antara tangannya. Pikirannya suram. Jika dia dapat memperbaiki tripod bundar dan membuat semua kumbang mengenali Tuhan, maka jutaan kumbang emas akan bergegas menuju dewa raksasa. Mungkin bagi Lin Bai, bahkan jika dia tidak dapat membunuhnya, dia juga dapat menghancurkan dewa raksasa. Pada titik ini, Lin Bai mulai memperbaiki tripod bundar. Tidak sulit untuk memperbaiki tripod bundar, tetapi kesulitannya terletak pada bagaimana membuat kumbang emas itu mengenali Tuhan. Lin Bai bukanlah seorang praktisi yang pandai mempraktikkan seni serangga beracun dan racun, dia juga tidak dapat meningkatkan racun ini. Mungkin jika Mo Qing ada di sini, dia akan lebih cocok untuk menggunakan kumbang emas ini daripada Lin Bai. Daozun itu telah lama mati. Tidak ada yang bisa mengendalikan kumbang emas di dalam kuali bundar. Biarkan kumbang emas di ruang dalam kuali bundar ini dalam keadaan berkelompok. Alam liar menjadi semakin kuat. Diperkirakan bukan hal yang mudah untuk mengendalikan semua kumbang emas dalam waktu singkat. Kemudian, Lin Bai menemukan cara untuk mengenali Tuhan dalam darahnya sendiri. Dia memberi makan kumbang itu dengan darah, yang membuatnya mematuhi perintah Lin Bai dalam waktu singkat. Namun, Lin Bai tidak optimis dengan metode ini. Meskipun dia telah mengolah Taoisme 5 elemen ke tahap awal, vitalitasnya telah meningkat pesat, dan dia telah kehilangan sejumlah darah dan esensi, yang tidak dapat membunuhnya. Namun, ada jutaan kumbang emas di dalam kuali bundar. Bahkan jika Lin Bai adalah kumpulan darah, semuanya harus dikuras. Namun setelah memikirkannya, Lin Bai tidak memiliki cara lain yang lebih baik. Bahkan jika metode ini lebih berbahaya, itu layak untuk dicoba. Mungkin aku menganggap masalahnya terlalu serius, mungkin tidak terlalu buruk. Lin Bai tampak muram dan memikirkan tentang tindakan balasan, aku tidak perlu mengendalikan kumbang emas ini sepenuhnya. Aku hanya perlu mereka mematuhi perintahku untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, aku mungkin tidak perlu banyak darah untuk diberi makan. Memikirkan hal ini, hati Lin Bai bergerak, memeras setetes darah dari jari-jarinya, melayang di udara.